Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kota Serang tiba-tiba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Kota Serang pada Senin 22 November. Para mahasiswa langsung membentangkan spanduk bertuliskan naikkan honor guru non-PNS di Kota Serang di lantai 2 gedung tersebut. Anggota Dewan yang saat itu tengah menggelar rapat paripurna sempat menghentikannya selama beberapa menit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners, ya. Milda, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula kejadian tersebut terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi ketika pukul 15.30 pada hari Senin tanggal 22 November tahun 2021. Ketika itu di gedung DPRD Kota Serang sedang dilaksanakan rapat paripurna pembahasan terkait penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Properda tahun 2022 serta persetujuan bersama terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2022 begitu. Kemudian pada pukul 3:30 tiba-tiba di lantai 2 anggota HMI mereka membawa spanduk dan membentangkannya di depan para anggota dewan yang sedang rapat ketika itu, begitu rekan Firda. Milda, bagaimana bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di lokasi saat spanduk tersebut dibentangkan di lantai 2 gedung itu? Kondisi ketika itu para anggota dewan sontak langsung menunda rapat paripurna itu selama 5 menit. Kemudian ketua rapat yang bernama Roni Alvanto, beliau menginstruksikan kepada anggota PAMDAL dan lainnya untuk mengamankan para mahasiswa tersebut. Begitu rekan Firda. Kemudian tidak lama kemudian para anggota dari HMI serta spanduk yang mereka bentangkan langsung diturunkan di sekitar lokasi rapat, begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana setelah spanduk tersebut diturunkan, apakah juga ada diskusi antara dari pihak mahasiswa HMI dengan anggota dewan di sana? Tidak ada diskusi dengan anggota HMI, para PAMDAL langsung mengamankan anggota HMI tersebut keluar ruangan. Kemudian rapat pun langsung dilanjutkan. Namun Wali Kota Serang mengatakan bahwasannya besaran honor guru non PNS di Kota Serang bukan 200.000 per bulan, melainkan 25.000 per jam begitu. Namun di Kota Serang mengatakan bahwasanya besaran upah guru non PNS di Kota Serang setiap bulannya itu sekitar 200.000 begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Monumen gotong royong dibangun pada tahun 2020 oleh Bupati Lampung Tengah saat itu, Lukman Joyo Sumarto, di areal Kompleks Dinas Pemkab Lampung Tengah. Monumen ini juga merupakan salah satu kawasan hijau di Lampung Tengah dan lokasinya berada antara jalur ruas lingkar barat penghubung Kecamatan Gunung Sugih Terbanggi Besar. Namun sayangnya saat ini monumen tampak tidak terurus dan juga terbengkalai. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Syamsir Alam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Syamsir. Selamat siang rekan Firda. Ya, Syamsir, bisa Anda jelaskan bagaimana detail kondisi monumen gotong royong di Kompleks Pemkab Lampung Tengah dari pantauan Anda di lapangan? Oke, dari pantauan kemarin kondisi monumen gotong royong ini tampak memang kurang terurus ya, untuk dari kebersihan dari kolam yang ada di tengah monumen sendiri itu ditumbuhi lumut yang banyak sehingga tampak kotor dan kumuh gitu. Tapi monumen ini sebelumnya memang digunakan untuk zona hijau di Lampung Tengah, salah satu zona hijau. Tapi kondisinya setelah pasca pergantian bupati tampak kurang terurus, bahkan seperti pada gambar sebenarnya, tapi memang tidak terurus seperti itu kan Firda. Syamsir, biasanya digunakan untuk apa monumen gotong royong di Kompleks Pemkab Lampung Tengah ini?
Oke, monumen ini digunakan sebelumnya untuk salah satu area terbuka hijau di Kabupaten Tengah, karena di Kabupaten Lampung Tengah sendiri minim area hijau di tengah kota gitu, dan digunakan untuk bersepeda atau jogging atau sekedar duduk kumpul dengan keluarga di akhir pekan seperti itu. Jadi penggunaannya memang untuk area terbuka hijau seperti itu, Kang Firda. Syamsir, lantas apakah dari pihak Pemkab sendiri tidak ada upaya untuk perawatan rutin begitu atau seperti apa informasinya? Oke, sejauh ini untuk dinas terkait belum kami konfirmasi terkait kondisi di area monumen sendiri seperti apa perawatannya. Tapi kalau dari terlihat dari rumput yang tumbuh atau air di kolam tersebut yang keruh, tampaknya memang sejauh ini dalam beberapa bulan terakhir belum ada upaya perawatan di areal monumen tersebut. Memang saat ini belum ada konfirmasi, belum ada perawatan rutin begitu dari pihak Pemkab sendiri dan juga dinas terkait monumen gotong royong yang dikabarkan terbengkalai ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Syamsir Alam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Biren menangkap 5 pelaku pencurian sepeda motor serta mengamankan 12 unit sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor dan pencurian dengan pemberatan terjadi di 8 tempat kejadian perkara mulai dari Biren, Lok Sumawe, dan juga Aceh Besar. Dikabarkan satu di antara pelaku yang ditangkap juga terlibat kasus pembunuhan di Pedada Biren. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Yusmandin Idris yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yusman. Kasus curanmor itu terungkap pada tanggal 15 November di mana tim Opnal Satreskrim Polres Biren menangkap satu tersangka. Dari satu tersangka itu terus menyanyi dan penyelidikan akhirnya terkuak yang bahwa ada sejumlah tersangka lainnya yang memang bermain melakukan curanmor di kawasan Biren dan daerah lainnya. Akhirnya hingga 22 November 5 orang pelaku itu berhasil ditangkap dan sebanyak 12 sepeda motor berhasil diamankan. Dan kasus ini juga dalam penyelidikan lanjutan. Demikian, Firda. Yusman, mungkin bisa Anda jelaskan informasinya. Ada salah satu pelaku yang dikabarkan juga terlibat aksi pembunuhan. Bagaimana mengenai detail terkait informasi ini? Ya, dari sejumlah tersangka itu ada seorang tersangka bernama AR itu dari warga Tanjung Pura. Kasusnya itu terjadi sekitar tanggal 28 Juli lalu, di mana PPS dengan inisial PPS jadi mengajak seorang remaja bernama Rahmat Mauli jalan-jalan sekitar pukul 20 malam. Jalan-jalan, akhirnya korban dibawa jalan-jalan ke Matang, kemudian ke Jangga, kemudian si PPS itu menjemput kawannya yang bernama AR kemudian dibawa ke Pedada, sampai di satu tempat mereka bekerja itu si Rahmat Mauli dipukul dihantam dengan kayu dan dicekik dipastikan sudah meninggal. Habis itu Rahmat Mauli itu dibopong dengan sepeda motor dari Pedada dibawa ke Pelimbang yang berjarak sekitar 20 km dan dibuang di Semak Belukar. Korban yang bernama Rahmat Mauli itu warga dari Merebo Makmur itu ditemukan oleh seorang ibu pada Senin 6 September lalu. Akhirnya dari situlah terkuak yang bahwa dia teman pertama yang terakhir dengan Rahmat Mauli itu adalah PPS, seorang buruh bangunan. Dari situ penyelidikan terus dilakukan oleh tim penyidik Polres Biren. Demikian, Firda. Yusman, mungkin bisa Anda informasikan terkait identitas dari kelima tersangka ini? Ya, identitas kelima tersangka ini yang pertama identitas nama ABR atau lebih dikenal dengan Pajero atau si Big Boss. Kemudian ada FH, ada HZ, ada FD dan ada AR. Dan dari 5 tersangka itu semuanya sudah di sel Polres Biren.
Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Biren, AKP Arief Sukmawibowo SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Belimban, Desa Padang Kasap, Kecamatan Belimban, oleh seorang warga yang dimana dia sedang di kebun. Kita lakukan penyelidikan dan olah TKP dan diidentifikasilah satu orang terduga hilang yang berinisial RM, di mana dari dan seorang yang terakhir berkomunikasi dengan RM adalah saudara PPS. Penyelidikan dan didapati dia mengakui telah mencuri sepeda motor korban satu unit Honda CRF, di mana dia bekerja dengan seorang kawannya yang berinisial AR. Dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Nah, korban dibawa oleh kedua orang ini di daerah Pedada, tempat daripada pelaku kerja, dan disitulah timbul niat untuk mencuri barang berharga korban. Kemudian pelaku memukul korban dengan sebuah balok kayu, cekiknya sampai dirasa korban telah meninggal. Setelah membawa korban ke Kecamatan Belimbang untuk dibuang mayat daripada korban. Itu kemudian pelaku membawa barang berharganya ke Kabupaten Langkat, Tanjung Pura. Nah, disitulah kita mendapati satu tersangka berinisial PPS, yang mana tersangka tersebut sedang dalam kasus narkotika. Kemudian 365, junto 55, bahwa pidana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kita beralih ke Riau, Saudara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi beberapa hari lalu, SH yang menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Riau menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka di Mapolda Riau pada Senin 22 November. Setelah menjalani pemeriksaan, SH enggan berkomentar banyak dan mengarahkan konfirmasi ke penasihat hukumnya. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Riau menetapkan Dekan FISIP Unri SH sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Korbannya adalah mahasiswi jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri berinisial L 21 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pemeriksaan tersangka SH ini dan seperti apa tanggapannya seusai diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, baik. SH tersangka kasus dugaan pencabulan yang merupakan dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Riau, menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin kemarin. SH datang dengan didampingi sejumlah orang dari tim kuasa hukumnya. Informasinya pemeriksaan mulai berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat siang hari, SH dipersilakan untuk istirahat dan makan siang, serta beribadah. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan kembali hingga sore hari, dan SH juga kembali dipersilakan untuk beribadah, dan proses pemeriksaan dilanjutkan hingga pada malam hari. Terlihat SH baru keluar dari gedung pemeriksaan di Tahti Polda Riau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu ia memakai topi, kemeja putih, dan juga masker putih. Saat ditanyai beberapa wartawan, SH tidak berkenan untuk menjawab dan mengarahkan wartawan agar mengonfirmasi kepada kuasa hukumnya. Begitu, Firda. Oke, berarti SH ini menjalani pemeriksaan sekira 10 jam begitu di Polda Riau sendiri. Lantas, Rizky, berapa ancaman hukuman penjara bagi tersangka SH sendiri dalam kasus pelecehan seksual ini? Ya, dalam kasus ini SH dikenakan pasal 289 dan pasal 294 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara, begitu.
Apakah kemarin seusai pemeriksaan SH juga sudah ditahan begitu oleh pihak Polda Riau, Rizky? Ya, terkait ini memang SH sendiri belum ditahan oleh pihak penyidik. Adapun alasannya yakni penyidik mempertimbangkan bahwa SH dianggap cukup kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidikan serta ada jaminan dari pihak kuasa hukumnya. Dan tersangka SH juga dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Guna mengejar target herd immunity, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, kembali mengikuti vaksinasi COVID-19. Bupati Manokwari, Hermus Indo, mengatakan kegiatan ini ditujukan untuk ASN dan honorer di Pemkab Manokwari. Menurut Hermus, ajakan vaksinasi harus dimulai dulu dari lingkungan pemerintah agar mencontohkan ke masyarakat sekitar. Sehingga siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pemerintah Kabupaten Manokwari harus mendukung program vaksinasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Ya, Safwan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di sana dan mengapa pelaksanaan vaksinasi terus dilakukan bagi pegawai di lingkungan pemerintah Manokwari sendiri? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa pelaksanaan vaksinasi di Papua Barat sudah mulai dilakukan sejak pengiriman vaksin dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi dan juga Kabupaten Manokwari. Hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah di Papua Barat termasuk Kabupaten Manokwari masih di bawah standar 70% target yang harusnya dicapai oleh semua daerah di Papua Barat. Sehingga hari ini pemerintah daerah Kabupaten Manokwari berinisiatif untuk melakukan kegiatan vaksinasi khususnya untuk para ASN di lingkungan pemerintah pemerintah Kabupaten Manokwari, maksud saya, untuk mengejar target herd immunity mulai dari lingkungan pemerintah dulu baru ke masyarakat, begitu Firda. Safwan, apabila nantinya pegawai ada yang tidak mengikuti gelaran vaksinasi ini, apakah juga ada sanksi? Dan mungkin bisa Anda informasikan terkait sanksi ini seperti apa? Iya, tentu pelaksanaan vaksinasi ini adalah wajib, sifatnya wajib kepada ASN dan juga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, sehingga tentu kalau misalkan ada yang tidak ASN ataupun honorer yang tidak menjalankan perintah tersebut, tentu ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kepada jajarannya. Tentu sanksi yang akan diberikan adalah berupa penahanan gaji dan juga TPP dan beberapa tunjangan milik para pegawai, begitu, sampai para pegawai yang belum divaksin harus mengikuti vaksin baru gajinya dan juga TPP dan tunjangan lainnya diberikan, begitu Firda. Safwan, kemudian apa harapan dari pemerintah sendiri terkait vaksinasi yang digelar di daerah ini? Iya, harapan dari pemerintah sendiri, Bupati sebagai pimpinan di daerah Kabupaten Manokwari berharap agar dengan vaksinasi yang digelar di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat, dan kedepannya setelah dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari sendiri, Bupati dan juga pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari bersepakat untuk melakukan vaksinasi jemput bola langsung ke titik-titik yang mana masyarakat belum melakukan vaksin, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari Raharusun atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Manokwari Hermus Indo. Berikut liputannya untuk Anda. Sasaran dari vaksinasi yang kita laksanakan hari ini di halaman kantor Bupati ini adalah aparatur sipil negara dan juga tenaga-tenaga
kontrak kita atau honorer kita, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Kita berharap bahwa sebelum kita mengajak masyarakat yang lain untuk berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi di Kabupaten Manokwari, kita berharap bahwa ASN kita maupun tenaga honorer yang telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Manokwari harus lebih dulu mendukung program pemerintah ini supaya kita jadi contoh bagi seluruh masyarakat kita. Di samping itu, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan target dan juga komitmen pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan herd immunity, khususnya cakupan pelayanan vaksinasi kita dengan persentase 70% nanti di akhir Desember. Karena itu apa yang kita lakukan ini secara maraton kita lakukan tidak hanya di kantor bupati, tapi sesuai jadwal akan dilakukan dengan sistem jemput bola di beberapa wilayah atau kompleks yang memang kita tahu itu potensinya sangat besar, di mana banyak masyarakat kita yang belum divaksin, tetapi masih tidak mau datang untuk divaksin. Jadi kita berharap kita yang jemput bola, kita datang ke lokasi-lokasi di mana masyarakat bermukim dan kita lakukan program atau kegiatan vaksinasi di sana. Bapak khusus untuk PNS dan tenaga honorer di Pemkab Manokwari, dengar-dengar katanya ada sanksi ya Bapak kalau mereka tidak ikut vaksin. Kira-kira sanksi apa? Sanksi apa Bapak? Tahu Bapak? Ya, kalau yang honorer ya dengan ASN tentu terkait dengan gaji mereka, kemudian juga TPP dan lain sebagainya kita tidak bayarkan, begitu. Sampai vaksin ya? Ya, kalau itu tidak ada vaksin, karena saya kira kita harus lebih dulu mendukung program pemerintah sebelum kita mengajak seluruh rakyat kita. Jadi contoh. Ya. Bapak kira-kira sudah berapa persen ASN dan honorer di Pemkab ini yang sudah divaksin Bapak? Kita sekitar 60-70% kurang. Khusus PNS dan honorer ya Bapak? Kurang. Nah ini sekitar 30%-nya ini yang kita berharap. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mama-mama dari wilayah adat Mepago mengajak para wisatawan membeli tas noken hasil rajutan mereka yang dijajakan di Taman Imbi Jayapura. Saat ditemui di pelataran Taman Kota Imbi Jayapura, penjual noken Nelly TKG 39 tahun mengatakan dirinya sudah berjualan di taman tersebut sejak lama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Menjelang akhir tahun, puluhan mama Papua dari wilayah adat Mepago mengajak masyarakat kota Jayapura dan lebih khusus wisatawan dari luar Papua untuk dapat datang dan berkunjung di Taman Imbi Jayapura di lokasi titik nol pusat kota Jayapura untuk membeli tas noken hasil rajutan di mereka. belakang saya sedang berlangsung yang namanya turnamen futsal ya dari Partai Nasdem. Nah, ini diikuti oleh 72 peserta dari seluruh kota Ambon. Kemudian ya, wah ada Tribuners nih. Tribuners, saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Tribun Ambon yang pertama. Semoga semakin menjelang momentum akhir tahun di bulan Desember mendatang. Tidak. Aldi, berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, berdasarkan pantauan Anda di lapangan pula. Kemudian mama-mama ini sudah berjualan di Taman Imbi sejak kapan dan juga ada berapa banyak jumlah mereka? Halo rekan Aldi. Ya, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama salah satu Mama Papua penjual noken bernama Nelly TKG, beliau mengatakan memang sudah sejak lama mereka berjualan di Taman Imbi Jayapura. Namun Mama Papua dari wilayah adat Mepago ini baru dibentuk ataupun dihimpun dalam suatu kelompok untuk berjualan noken sejak penyelenggaraan PON ke-20 bulan Oktober lalu. Firda dan juga Tribuners, dapat juga saya informasikan, Mama Nelly sendiri ini mengaku sudah berjualan noken sejak 2018 lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya termasuk anaknya yang sedang bersekolah. Meski demikian, Firda dan juga Tribuners, kemampuan Mama Papua yang berjualan noken ini sudah sejak usia remaja begitu, dan dapat saya informasikan juga sekira ada 40 orang yang berjualan noken di Taman Imbi Kota Jayapura berdasarkan Halo rekan Aldi. Pantauan saya. Ya, oke. Kemudian Aldi, mungkin berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, adakah mungkin harapan khusus dari mama-mama Mepago sendiri yang berjualan noken begitu kepada pemerintah setempat? Halo rekan Aldi. Ya, Firda. Ya. Rekan Aldi, bisa Anda jelaskan mungkin adakah mungkin harapan khusus dari mama-mama Papua penjual noken ini kepada pemerintah setempat? Ya, Firda, memang terkait harapan sendiri dari Mama Papua, dalam kesempatan wawancara saya bersama Mama Nelly TKG dan juga bersama Mama Papua penjual noken lainnya, sejauh ini mereka belum paham betul untuk mempromosikan noken hasil rajutannya melalui sosial media atau platform digital begitu. Namun dengan adanya komunitas yang dibentuk, maka pengurus mereka sudah mempromosikan ke ranah sosial media. Meski begitu, mereka sangat mengharapkan hadirnya event-event di Kota Jayapura seperti selayaknya PON dan juga Peparnas dalam waktu yang kemarin begitu, sehingga bisa dilibatkan dan meraup keuntungan lebih banyak lagi. Firda, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari penjual noken Papua bernama Nelly TKG. Berikut liputannya untuk Anda.
Ini rekam video dulu ya. Noken asli Papua. Mama jual apa nih Mama? Noken asli Papua. Noken asli Papua. Iya, Oke, baik. kayu. Kulit kayu harganya Mama? Harga ini 300. 300. Ajak para wisata 400. Ajak para wisatawan orang-orang dari luar untuk datang beli ke Mama dong punya ini. Oke. Siap. Mari. Kendari Park, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bakal membuka rekrutmen karyawan baru pada awal tahun 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Ikhwan Saranani. Ikhwan menyampaikan pihaknya bersama mediator telah bertemu dengan pihak yang diberi tanggung jawab di Kendari Park. Pertemuan tersebut untuk menanggapi respon masyarakat tentang informasi yang beredar perihal sudah dibukanya rekrutmen karyawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra. Ada Amelda Devi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amelda. Iya, halo Firda. Amelda, total ada berapa jumlah karyawan yang akan direkrut pada Januari hingga Februari 2022 di Kendari Park ini? Ya, jadi Firda, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, di mana pihak Disnaker Perindustrian Kota Kendari juga memperoleh informasi ini dari pihak penanggung jawab Kendari Park, bahwasanya sekiranya ada 5.000 karyawan yang akan diterima untuk tahap pertama, dan berdasarkan kesepakatan juga dengan Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, dari 5.000 karyawan tersebut sekiranya 70% adalah warga Kota Kendari atau berKTP Kota Kendari, sehingga sekiranya 3.500 adalah warga Kota Kendari. Selain itu, Ikhwan juga menyampaikan jika perekrutan karyawan 5.000 orang ini adalah tahap pertama dan akan dilanjutkan perekrutan berikutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan Kendari Park. Seperti itu, Firda. Amelda, kemudian apa yang disyaratkan bagi pelamar karyawan di Kendari Park ini? Iya, jadi Firda, seperti melamar pekerjaan pada umumnya, mengumpulkan beberapa berkas, misalnya seperti KTP, kartu keluarga, dan CV maupun surat lamarannya. Selain itu, Ikhwan juga menyampaikan ada syarat tertentu yang memang dipersyaratkan dari pihak perusahaan, namun dari pihak Disnaker sendiri belum mengetahui secara pasti syarat tersebut apa. Namun dari pihak Disnaker sebagai pemerintah Kota Kendari juga mensyaratkan para pelamar untuk memiliki kartu kerja atau kartu kuning yang biasa juga disebut AK1. Seperti itu, Firda. Kemudian seperti apa peran dari Pemkot Kendari sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari terhadap penerimaan karyawan di Kendari Park ini, Amelda? Iya, jadi Firda, untuk penerimaan karyawan di perusahaan yang ada di Kota Kendari, memang harus melibatkan pihak pemerintah Kota Kendari. Ya, sebagaimana yang disampaikan Ikhwan ini, seperti halnya beberapa perusahaan yang sebelumnya ada di Kota Kendari, kerjasama itu dalam artian pihak pemerintah Kota Kendari juga dilibatkan dalam proses perekrutan karyawan. Misalnya, seperti yang disampaikan Ikhwan, pihak Disnaker itu akan memeriksa berkas, mengumpulkan berkas, dan proses penyeleksian itu dikembalikan kepada perusahaan, namun tetap juga melibatkan pihak Disnaker. Jadi itu juga salah satu harapan dan saran yang diajukan kepada pihak Kendari Park untuk diterapkan dalam proses penerimaan karyawan nantinya. Nah, itu bertujuan agar data-data para pekerja yang ada di Kota Kendari terawasi atau terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra, Amelda Devi, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Kota Kendari, Ikhwan Saranani. Berikut liputannya untuk Anda.
Jadi informasi untuk menepis berita yang beredar di masyarakat bahwa Trans Studio sudah merekrut karyawan, itu sudah kami klarifikasi langsung ke perusahaan. Kami bersama Kadif HI turun langsung ke lapangan dan bertemu langsung dengan orang yang dipercayakan masalah perekrutan itu. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa bulan 12 itu diusahakan bangunannya rampung, kemudian finishingnya sampai bulan 2 finishing, tetapi perekrutannya sudah bisa dimulai nanti bulan Januari, insya Allah Januari sampai Februari, karena nanti akan ada training mungkin dari perusahaan. Dan alhamdulillah juga kami turun disambut baik dengan respon yang baik dari perusahaan, bahkan kami akan dilibatkan dalam perekrutan. Misalnya mungkin mengenai pemberkasan atau perekrutan yang lain, kami akan dilibatkan dari Dinas Tenaga Kerja. Dan informasi yang kami dapatkan langsung, untuk awal ini memang kurang lebih 5.000 karyawan. Dan beliau juga sudah komit dengan Bapak Wali Kota, 70% adalah warga kota, berarti kurang lebih sekitar 3.500 itu wilayah domisili Kota Kendari. Itu yang akan direkrut. Dan itu untuk awal permulannya. Kedepannya juga nanti akan ada pengembangan dari pembangunan Trans itu sendiri. Dan itu akan direkrut lagi karyawan. Jadi insya Allah untuk informasi ini kami luruskan kembali ke masyarakat bahwa tidak benar Trans sudah merekrut karyawan mulai dari awal-awal bulan-bulan kemarin. Belum ada perekrutan sama sekali. Ya, dan kami juga mempersyaratkan untuk kartu pencari kerja. Jadi akan terdaftar nanti berapa angkatan kerja yang akan melamar pekerjaan di Trans Studio. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Panamamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan debit air sungai di Desa Manipi meningkat. Akibat debit sungai tinggi, jembatan gantung penghubung Dusun Puang ke Dusun Banda terputus. Lantai jembatan gantung terbawa arus sehingga mengakibatkan tali jembatan Saluai Manuk terputus. Sementara jembatan gantung ini merupakan akses utama masyarakat Desa Manipi ke kota Kabupaten Mamasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Samuel yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Samuel. Halo, sudah. Samuel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal mulanya jembatan tersebut terputus hingga terbawa arus? Ya, Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa memang curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Mamasa kurang lebih 3 pekan terakhir itu menyebabkan sungai Saluai Manuk itu tinggi, mengalami debit air tinggi sehingga menyebabkan jembatan penghubung dua dusun di Desa Manipi ini terputus. Nah, terputusnya akses ini merupakan akses utama dua dusun, yakni Dusun Puang dan Dusun Banda, sehingga warga di Dusun Puang ini sampai sekarang itu terisolir. Begitu, rekan kerja. Kemudian apa dampak lainnya dari kejadian ini? Apakah juga ada dampak-dampak dari masyarakat sendiri? Ya, betul sekali bahwa dari hasil wawancara saya bersama Kepala Desa via telepon tadi bahwa dampak dari terputusnya akses utama penghubung Dusun Puang ke Desa Manipi ini mengakibatkan lebih dari 50 kepala keluarga terisolir. Akibatnya warga ini kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, begitu, Firda. Samuel, lantas bagaimana saat ini kondisi terkini jembatan gantung tersebut? Ya, betul sekali bahwa hingga saat ini jembatan ini belum bisa dilalui, sehingga pemerintah desa berdasarkan informasi Kepala Desa Manipi bahwa saat ini mereka mengumpulkan warga untuk bergotong royong memperbaiki jembatan darurat, karena memang akses ini merupakan akses satu-satunya warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu, Firda. Apakah saat ini juga sudah ada konfirmasi mungkin atau tanggapan dari pihak pemerintah Kabupaten Mamasa sendiri terkait adanya jembatan gantung yang putus ini?
Ya, betul sekali bahwa hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Mamasa itu masih belum menerima laporan dari pemerintah setempat, sehingga belum ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Samuel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 1 orang tewas akibat kecelakaan tunggal mobil pickup tercebur di Waduk Unesa Jalan Lidah Wetan, Babatan Wiyung pada Selasa 23 November, dini hari sekira pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Korban yang tewas merupakan penumpang mobil berjenis kelamin laki-laki berinisial AVN, 18 tahun, warga Wiyung, Surabaya. Sementara sopir mobil pickup yang bernama Farel, 19 tahun, warga Babatan Wiyung, Surabaya, dinyatakan selamat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Luhur. Halo Firda. Luhur, bisa menjelaskan bagaimana kronologi awal mulanya kejadian tersebut terjadi? Oke, untuk insiden kecelakaan tunggal yang terjadi di kawasan Kecamatan Wiyung, tepatnya di Jalan Lidah Wetan, Babatan Wiyung, tepatnya di sebuah waduk milik kampus negeri di Kota Surabaya. Itu terjadi pada dini hari, tepatnya pukul 3.30 tadi pagi. Jadi memang akibat insiden kecelakaan tunggal itu 1 orang penumpang dari mobil itu dikabarkan meninggal dunia, dan 1 orang lagi yang merupakan sopir itu dalam keadaan selamat hidup. Dan untuk korban yang meninggal itu adalah dia berjenis kelamin laki-laki berinisial AVN, berusia 18 tahun, warga Wiyung, Surabaya. Sedangkan untuk sopir mobil pickup yang dinyatakan selamat itu bernama Farel Putra Hadi Dinata, usia 19 tahun, warga Babatan Wiyung, Surabaya, dinyatakan selamat. Dan untuk korban yang selamat itu langsung dilakukan evakuasi oleh pihak medis dari Pemkot Surabaya ke Rumah Sakit Wiyung Sejahtera untuk dilakukan semacam screening kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan dari korban selamat. Sedangkan untuk korban yang meninggal langsung dievakuasi ke kamar mayat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dan untuk berdasarkan informasi yang kami himpun terkait kronologi penyebab dari insiden kecelakaan tersebut, sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, yakni Ibtu Hairul Anwar, insiden tersebut sebenarnya bermula dari ada dugaan pertama, yakni sopir dalam keadaan mengantuk ketika melaju dari melintas di kawasan jalan tersebut dari arah utara menuju selatan, kemudian tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya sehingga melakukan manuver yang bersifat langsung ke belok ke arah kanan sehingga langsung tercebur ke dalam waduk yang ada di bagian sisi kanan ruas jalan. Dan untuk yang versi kedua itu ada penyebab yang itu bersumber dari pihak melakukan proses evakuasi. Jadi memang info oleh pemadam kebakaran itu adalah insiden disebabkan karena berusaha melakukan manuver rendah para menghindari sebuah objek benda yang ada di tengah, yakni barier pembatas jalan yang terdapat di tengah jalan. Yang memang itu setelah kami telusuri, kami datang ke TKP untuk melakukan olah TKP sementara untuk di jalan tersebut. Dan memang di tengah jalan ruas yang berdekatan dengan tempat kejadian mobil tersebut tercebur itu memang ada semacam pembangunan gorong-gorong yang memang itu ada di tengah jalan, sehingga banyak sekali ada belasan barier pembatas berwarna merah dan kuning itu ada di tengah, sehingga itu yang menjadi dugaan atau menjadi rasionalisasi dugaan awal bahwasanya si sopir ini mengaku kaget kemudian memanuver belok ke kanan sehingga akhirnya tercebur ke dalam waduk Unesa tersebut. Dan kemudian mengenai nah ini muncul semacam desas-desus di tengah masyarakat terkait status kepemilikan mobil, karena setelah dilakukan olah TKP ternyata mobil tersebut berplat merah. Nah, ini muncul dugaan apakah memang ini adalah mobil dari milik ASN atau seperti apa. Sebagaimana informasi yang sudah kami himpun, kami konfirmasi ke pihak Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, memang dibenarkan informasi mengenai status kepemilikan mobil tersebut adalah ASN
tapi bukan milik dari si sopir, bukan milik secara resmi atau sah dari sopir, tapi adalah milik kerabat dari si sopir. Jadi kerabat yang dimaksud adalah om atau paman dari si sopir yang terlibat dalam kecelakaan itu dan dinyatakan selamat. Jadi memang selama ini sebagian besar aktivitas dari si sopir ini ikut membantu pamannya yang merupakan ASN untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan ini ya, semacam sungai gitu yang ada di kawasan kota Surabaya. Dan si sopir ini memang beberapa kali memang dipasrai kendaraan tersebut untuk digunakan untuk beraktivitas atau memang digunakan untuk membantu si paman dari om tersebut. Namun untuk kejelasan pasti semua itu masih dilakukan upaya pendalaman, penyidikan dan penyelidikan karena pihak kepolisian masih harus menunggu proses pemulihan dari korban selamat ini, karena memang pihak kepolisian tidak akan melakukan ini ya, intervensi penanganan hukum manakala memang kondisi korban dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Semacam itu informasi yang bisa secara keseluruhan kami sampaikan. Oke, berarti ditemukan fakta baru begitu ya terkait adanya kecelakaan tunggal di Wiyung, Surabaya sendiri di Waduk Unesa ini. Kabarnya memang mobil pickup yang dikendarai oleh seorang bocah ini, seorang remaja ini ternyata adalah milik dari paman salah seorang korban yang selamat. Kemudian apakah saat ini sudah ada konfirmasi begitu dari pihak keluarga sendiri terkait adanya kecelakaan tersebut? Untuk dari pihak keluarga memang sebagaimana informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, pihak keluarga tetap akan menunggu proses pemulihan kesehatan dari si korban yang selamat ini, Firda. Jadi memang prioritas dari pihak kepolisian tetap akan memprioritaskan proses pemulihan kesehatan dari si korban yang selamat ini yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Macam itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petani yang berada di Desa Jungkarang, Kecamatan Jerengki, Kabupaten Sampang, Madura, dihantui rasa was-was akibat serbuan hama tikus pada musim cocok tanam tahun ini. Salah satu petani setempat bernama Hendra mengatakan, setiap tahunnya serangan hama tikus di Desa Jungkarang selalu terjadi dan pasti meresahkan warga sekitar. Kondisi ini harus cepatnya diatasi oleh dinas terkait karena masyarakat kurang memahami cara penanganannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Firda dan Tribun. Hanggara, bisa Anda jelaskan saat diserang hama tikus begitu, seberapa parah kerusakan lahan milik para petani yang ada di Sampang? Ya, berdasarkan konfirmasi dari Hendra, salah satu petani warga Desa Jungkarang, Kecamatan Jerengki, Kabupaten Sampang, bahwa serangan hama memang setiap tahunnya menyerang dan sampai-sampai merusak lahan petani hingga 10 hektar luasnya seperti itu, rekan Firda. Dan tidak hanya tanaman milik petani, melainkan lahan milik petani di desa sekitar. Kondisinya bolong-bolong seperti itu, bekas kurukan dari hama tikus tersebut, seperti itu. Kemudian dengan adanya serangan hama tikus ini, apa yang kemudian dilakukan oleh petani di Sampang, Hanggara? Ya, dengan adanya hama ini, awalnya petani di Sampang melakukan penanggulangan dengan cara membuat sebuah perangkap yang sederhana, namun perangkap atau upaya tersebut tidak dapat menanggulangi atau membendung banyaknya tikus yang ada di desa setempat, sehingga para petani memilih untuk berpindah tanaman. Awalnya sering menanam biji-bijian seperti kacang dan sebagainya, berpindah ke tanaman padi dan singkong. Namun di awal musim tanam kemarin, ternyata tanaman singkong milik petani di desa setempat juga diserang oleh hama tikus, sehingga mereka memilih berharap kepada dinas terkait untuk membantu upaya penanggulangan hama tikus tersebut. Seperti itu. Hanggara, apakah saat ini juga sudah ada tindak lanjut begitu dari Dinas Pertanian Sampang sendiri terkait adanya serangan hama tikus di wilayah tersebut? Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian Suyono Kabupaten Sampang, bahwa selama ini sudah ada beberapa laporan dari warga, jadi tidak hanya
hama tipis tidak terjadi di wilayah Kecamatan Selipi saja, melainkan di Kecamatan Caplong dan kecamatan lainnya juga terjadi seperti itu. Dan dinas terkait akan melakukan bantuan sebuah obat tikus, namun tidak diketahui jumlahnya berapa. Hanya saja dinas terkait meyakinkan bahwa obat tersebut cukup untuk para petani di Kabupaten Sampang. Dan Suyono juga menyarankan kepada para petani di Kabupaten Sampang agar tidak menanggulangi hama tikus dengan cara membakar sebuah belerang. Sebab asap belerang maksud saya akan merusak tanaman itu sendiri. Sehingga lebih baik menggunakan obat karena tidak akan merusak tanaman. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku perampokan dan yang membunuh Satpam di gudang rokok Kota Solo berinisial RSMN alias S ditangkap oleh Polresta Solo pada Jumat 19 November. Dari pemeriksaan dari pihak kepolisian, S mengaku sudah merencanakan aksi untuk membunuh korbannya, Suripto 33 tahun warga Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku S dan korban ternyata merupakan teman sesama Satpam di gudang rokok tersebut. Namun 2 bulan lalu, S sudah dipecat dari pekerjaannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin.
Iya, dia. Ya, Christine, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku S ini? Baik, terima kasih Firda terkait dengan penangkapan dari tersangka inisial RSMS atau alias S di Desa Sembukan Sidoarjo, Wonogiri pada waktu Jumat 19 November 2021 dilakukan oleh pihak Satreskrim Polresta Surakarta dan dipimpin oleh AKP Johan Andika. Dan dari keterangannya, Kapolresta Solo Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak mengatakan tepat pukul 11 siang dilakukannya upaya penangkapan dari tersangka di rumah berserta dilakukannya penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang tidak kejahatan dari perampokan dan pembunuhan berencana yang ada di gudang distributor rokok yang ada di Serengan. Dari hasil itu sendiri juga ditemukan barang bukti tambahan berupa perhiasan emas, tabungan, sepeda motor, dan juga alat yang diduga menjadi salah satu alat penganiayaan untuk si S ataupun warga Boyolali ini. Memang terdapat beberapa luka yang ada di tubuh S dan memang saya berada di korban, dan dari hasil keterangannya juga Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa diduga alat linggis menjadi salah satu alat untuk membunuh korban. Begitu, Firda. Untuk motifnya sendiri, mengapa tersangka bisa menekat membunuh korban dan juga merampok gudang tersebut? Baik, Firda, terkait dengan keterangan dari tersangka S, memang Kapolresta Solo mengatakan bahwa motif dari S ini adalah dendam dan juga latar belakang ekonomi. Dendam yang dimaksud karena sebelumnya S merupakan satu rekan kerja dengan Sarjono dengan sekitar 2 bulan yang lalu menjadi rekan satpam juga, namun karena tindak indisipliner dari pihak manajemen dilakukannya pemecatan oleh S ini karena Sarjono sendirilah yang mengatakan bahwa saya korban melaporkan ke manajemen terkait dengan tindakan yang mangkir selama beberapa bulan tidak melakukan tugasnya dan meminta Sarjono menjadi penggantinya, namun tidak ada timbal balik ataupun itikat baik dari tersangka. Namun dari hasil itu sendiri, Kapolresta Solo juga mengatakan ujung dari pelaporan korban terhadap manajemen ini menjadikan tersangka dipecat, dan dari pemecatan itulah selama 2 bulan terakhir korban mendapatkan ancaman baik itu chat dan secara langsung juga diterimanya itu dari pengakuan dari Muhammad Ayub, keluarga ataupun kakak dari korban itu sendiri. Dan dari hasil dendam itu sendiri langsung dilakukannya perampokan dan juga pembunuhan yang ada di gudang distributor rokok yang ada di Serengan itu, Firda. Kemudian bagaimana informasi terkait jeratan hukum bagi tersangka S ini? Baik, terkait dengan jeratan hukum, memang dari tersangka dilakukannya pasal berlapis, yaitu dengan pembunuhan berencana dan juga tentang pencurian menggunakan kekerasan dari ancaman hukuman mati untuk maksud saya pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan juga seumur hidup, sedangkan untuk pasal 365 tentang pencurian menggunakan kekerasan ini di hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan dari hasil penyelidikan juga dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait nantinya apakah ada jeratan hukum lainnya akan menimpa tersangka. Begitu, Firda. Christine, lantas bagaimana saat ini kondisi keluarga pasca meninggalnya korban? Baik, terkait dengan kondisi keluarga, memang korban memiliki 1 istri dan 1 anak. Anaknya masih 5 tahun, berdomisili di Boyolali. Dan dari keterangan dari kakak korban, yaitu Muhammad Ayub, mengatakan bahwa selama seminggu terakhir ini memang anaknya tidak mengetahui bahwa bapaknya meninggal dunia, dan juga saat ini istri masih terpukul dengan kematian secara mendadak ataupun tidak diduga, karena pada kejadian pada Senin minggu yang lalu merupakan jadwal dari Sarjono ini, saya korban menjadi pulang ke rumah, sudah dibuatkan kopi oleh beliau, namun sampai sekarang juga kopi tersebut tidak dipindahkan di meja yang seharusnya korban itu datang ke rumah. Begitu. Firda, terkait juga dari pihak kepolisian juga memberikan penghargaan kepada korban terkait dedikasinya selama menjadi satpam sekitar kurang lebih 1,5 tahun di gudang tersebut,
Selain memberikan penghargaan, juga Kapolresta Solo Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak juga memberikan tali asih terkait dengan meninggalnya Satpam ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Christine Intan atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Christine juga sudah menghimpun wawancara dari Muhammad Ayub, kakak korban, dan juga keterangan dari Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Berikut liputannya untuk Anda. Harapan keluarga sama mewakili keluarga ya secepatnya harus terungkap apapun itu alasannya, biar keluarga rasa legowo yang dinamakan kehilangan adik itu rasanya gak karuan. Ya sebenarnya nggak terima, tapi jalan Allah udah ngasih kayak gitu ya, mau apa lagi. Lalu kaitannya dengan proses hukum nanti harapannya seperti apa? Apa Bapak? Hukumannya gitu. Ya kalau bisa seumur hidup. Ya kalau bisa dinego ya mati, nyawa bayar nyawa gitulah. Mas. Korban itu sosoknya orang baik di masyarakat, terbuka orangnya. Kalau punya masalah itu, kalau nggak mood sama orangnya nggak bakal cerita. Sama kakaknya aja, kalau nggak saya sodok, orangnya kan murung terus. Saya curiga ada masalah apa-apa, ternyata ada. Itu kalau nggak salah itu tanya itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu. Cerita 3 kali, seperti itu ceritanya. Cerita soal itu Mas? Iya. Di perusahaan itu? Ya di perusahaan itu. Yang disuruh makili itu? Iya. Bersama-sama sebagai petugas Satuan Pengamanan di PT Japan Tbk Indonesia, dan beberapa waktu lalu karena indisipliner oleh manajemen outsourcing Satuan Pengamanan mulai dikeluarkan. Itulah yang kemudian berbuntut dendam kepada korbannya, karena indisipliner yang dilakukannya adalah sering tidak masuk melaksanakan tugas sebagai petugas Satuan Pengamanan, dan setiap tidak masuk itu tersangka ini selalu menyuruh korban untuk naik tiket, dan ini selalu berulang, dan itu kemudian dilaporkan kepada manajemen dan berakibat pada penjatuhan sanksi indisipliner yang dilakukan oleh tersangka dan berbuntut pada dikeluarkannya tersangka dari Satuan Pengamanan di PT Japan Tbk Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Buruh di Indramayu melakukan aksi unjuk rasa kembali pada Senin 22 November. Unjuk rasa tersebut terkait kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK Indramayu tahun 2022 yang hanya naik 0,78%. Jika dirupiahkan, kenaikan gaji yakni Rp18.000 saja. Para buruh bahkan mengancam akan mogok kerja massal bila mana UMK tetap direkomendasikan hanya 0,78%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa Anda jelaskan apa yang membuat para buruh di Kabupaten Indramayu sendiri melakukan aksi unjuk rasa kembali? Baik Firda, dapat kami sampaikan pada hari kemarin para buruh di Kabupaten Indramayu kembali melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ini karena para buruh menuntut agar UMK tahun 2022 di Kabupaten Indramayu bisa naik sebesar 15%. Namun dalam pelaksanaannya karena untuk penetapan UMK tahun 2022 itu ditentukan oleh formula baru dari PP 36 tahun 2021, yakni penghitungannya kenaikan UMK di Kabupaten Indramayu hanya sebesar 0,78% atau jika dirupiahkan hanya Rp18.000 saja. Hal ini yang membuat para buruh tidak terima dan mereka melakukan aksi unjuk rasa, Firda. Kemudian apa yang dituntut oleh para buruh sendiri dalam aksi unjuk rasa kali ini? Baik, Firda, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menuntut agar kenaikan UMK tahun 2022 di Kabupaten Indramayu bisa naik sebesar 15%. Hal tersebut sudah mereka hitung berdasarkan kehidupan layaknya di Kabupaten Indramayu, sehingga mereka ingin
agar pemerintah daerah bisa merekomendasikan kenaikan UMK sesuai dengan yang diinginkan oleh para buruh ini. Apabila tidak direalisasikan, para buruh juga mengancam mereka akan melakukan aksi mogok kerja, di mana seperti diketahui para buruh di Kabupaten Indramayu ini merupakan sebagian besar merupakan buruh-buruh migas ya. Mereka bahkan mengancam akan berhenti memproduksi migas jika realisasi UMK yang mereka inginkan tidak dirasakan oleh pemerintah. Lantas Handika, bagaimana kemudian hasil negosiasi dari unjuk rasa kali ini? Apakah juga sudah ada respon dan ketanggapan dari pemerintah setempat? Baik, kemarin hasil negosiasi dari aksi yang dilakukan oleh para buruh ini berakhir buntu ya Firda. Tidak ada maksud saya tidak ada perubahan dari penghitungan sebelumnya, yakni hanya naik sebesar 0,78%. Meski demikian, para buruh ini tetap menolak hasil tersebut. Mereka tetap ingin agar kenaikan UMK di Kabupaten Indramayu bisa sebesar 15%. Lebih lanjutnya, menurut para buruh, mereka akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk membahas bagaimana untuk mensiasati pengaturan PP 36 soal pengupahan ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Handika juga sudah menghimpun keterangan dari koordinator aksi bernama Hadi Haris Kiandi. Berikut liputannya untuk Anda. Soal kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2022. Ya, kenapa itu? Karena kenaikan di 2022 ini apa ya? Ngawur kalau menurut saya. Semuanya itu ditentukan oleh PP 36, di mana besaran kenaikan upahnya cuma 0,78%. Jelas kami sebagai mewakili buruh Indramayu sangat menolak kenaikan yang ditentukan oleh PP 36. Kami menginginkan diberlakukan lagi survei KHL, itu lebih tepat. Buruh mintanya berapa persen sih Bang? Untuk kita minta kenaikan 15%. 15%. Karena 15% itu kalau menurut kami ya sesuai dengan kebutuhan hidup layak teman-teman yang ada di Indramayu. Tadi sempat disinggung akan mogok kerja. Betul. Kalau kenaikan tetap di angka 0,78, kami yang melopori semua pekerja yang ada di Indramayu akan melakukan mogok, termasuk migas. Berhenti total? Berhenti produksi. Kalau 0,78 berapa rupiahnya? Kalau 0,78 itu sekitar 18.000 perak. Jelas kan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup layak kaum-kaum buruh yang ada di Indramayu. Kebakaran terjadi di Gunung Selindung, Dusun Selindung, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas pada Senin 22 November. Pihak kepolisian menemukan ada 10 titik api yang mengakibatkan 2 hektar lahan milik warga hangus terbakar. Pemadaman api tersebut, kata Kapolsek, dilakukan dengan alat seadanya dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Wawan Gunawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wawan. Halo, selamat sore Firda. Wawan, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pemadaman api di lahan tersebut? Ya, bisa kita sampaikan bahwasanya kebakaran itu terjadi pada malam Senin kemarin di Gunung Selindung, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Kebakaran itu terjadi di sedikitnya ada 10 titik api yang menghanguskan kurang lebih 2 hektar lahan di Salatiga. Pada saat pemadaman, masyarakat menggunakan alat seadanya karena memang jauh dari pusat air dan lain sebagainya, sehingga menggunakan kayu dan ranting-ranting untuk memadamkan api. Begitu, Firda. Wawan, kemudian apakah saat ini sudah diketahui begitu untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut? Ya, sebagaimana yang kita coba konfirmasi kepada Kapolsek Pemangkat, AKP Vira, dia menjelaskan bahwasanya saat ini dugaan sementaranya adalah ada unsur kesengajaan saat membuka lahan dengan cara membakar, sehingga menyebabkan kebakaran di Gunung Selindung, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Begitu, Firda.
Kemudian bagaimana, apakah sudah ada informasi mengenai taksiran kerugian yang dialami seusai adanya pasca insiden kebakaran ini? Ya, terkait dengan kebakaran tersebut, kerugian diperkirakan lebih dari puluhan juta rupiah, dan ada kurang lebih 2 hektar lahan masyarakat yang hangus terbakar, dan di lokasi ada beberapa kebun dan lain sebagainya juga hangus terbakar. Karena memang titik api tidak berasal dari satu titik, ada beberapa titik, sehingga menyebabkan pemadamannya juga sulit dilakukan oleh masyarakat dan juga para petugas, baik itu dari TNI Polri, BPBD, camat, dan lain sebagainya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Wawan Gunawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan berhasil mengamankan 7 satwa dilindungi dari rumah seorang warga. 4 diantaranya adalah opsetan atau hewan dilindungi yang diawetkan. Opsetan selanjutnya diserahkan ke BKSDA Sumsel yang akan mengelolanya. Pihak kepolisian kemudian mengimbau masyarakat yang masih memelihara atau menyimpan satwa yang dilindungi untuk segera menyerahkannya ke BKSDA atau ke Polrestabes Palembang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Rahmat Kurniawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan dari hasil dari pihak kepolisian sendiri hewan apa saja yang diamankan? Baik, terima kasih Firda. Jadi terkait pengamanan satwa yang dilindungi dan juga opsetan, unit Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang bersama pihak Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Selatan berhasil mengamankan 7 ekor satwa. 4 diantaranya adalah hewan yang sudah dilindungi, yang sudah diawetkan. Di antaranya ini ada 1 ekor harimau, 2 kepala rusa, 1 ekor beruang madu. Lalu juga ada satwa yang dilindungi yang masih hidup, yakni 2 ekor kakak tua koki berwarna putih dan juga burung kardun ternate berwarna merah. Demikian, Gerda. Ini awalnya, ini awalnya berawal dari laporan dari masyarakat, di mana ada seorang warga yang masih menyimpan opsetan dan juga satwa yang sedang dilindungi. Demikian, Gerda. Rahmat, berdasarkan pemeriksaan sementara, apakah hewan-hewan ini sebenarnya juga akan dijual oleh pemiliknya atau seperti apa informasinya? Ya, baik. Dari penjelasan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi, bahwasanya ini tidak ada unsur paksaan memang dari anggota polisi dan juga dari pemilik hewan, dan ini tidak dari keterangan pemilik hewan tidak ada niat untuk diperjualbelikan. Jadi memang satwa ini awalnya memang dimiliki dari turun-temurun dari keluarganya dan memang hendak bakal disimpan di rumah saja. Demikian, Gerda. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak BKSDA Sumsel sendiri dengan adanya satwa yang diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ketika kami konfirmasi secara terpisah mengatakan bahwa untuk saat ini ketujuh satwa yang dilindungi ini sudah diamankan di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, dan ini berawal dari laporan dari masyarakat yang menghubungi call center BKSDA dan untuk mendatangi lokasi-lokasi yang rumah warga yang menyimpan satwa yang masih dilindungi. Itu ada di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Pelaju, dan juga Kecamatan Alang-Alang Lebar. Demikian, Gerda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Patroli mereka untuk pertama sudah memberikan himbauan kepada masyarakat apabila memang di rumah atau masih memelihara satwa-satwa yang dilindungi, agar secara sukarela, kesadaran menyerahkan bisa melalui kita atau bisa langsung ke BKSDA. Sehingga hasil itu juga satwa ini yang dilindungi ini bisa yang sudah dikeraskan atau yang memang masih hidup. Ya, alhamdulillah kami bekerjasama dan mengimbau masyarakat dengan sukarela lah dan sadar bahwa dia menyerahkan ke kita. Tadi ada yang harimau sudah di offset ya,
udah tua sih sebenarnya tuh, umurnya tuh udah, bulunya juga sudah rusak-rusak kan. Ada beberapa juga, ada yang kakak tua yang bulu kuning kalau nggak salah yang masih hidup, juga kita beri himbauan dan disarankan ke kami, sehingga alhamdulillah saat ini kita serahkan prosesnya ke BKSDA. Nanti kalau yang mungkin yang masih hidup, nanti BKSDA yang ngatur apakah ditaruh di kebun binatang atau dilepas liarkan lagi di habitatnya. Kalau untuk yang sudah offset itu biasanya itu dibuat penelitian sehingga nanti mungkin cucu-cucu kita tahu nih harimau Sumatera kayak gini bentuknya gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para murid SDN 04 Kecamatan Limbo Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas belajar di sekolah. Infrastruktur sekolah yang rusak dan sebagian besar atap gedung sekolah sudah bolong, membuat siswa tak nyaman. Jika terjadi hujan, murid SDN 04 harus bersiap-siap untuk bergotong royong menyelamatkan buku-buku mereka agar tidak basah lalu menyapu air yang menggenang di lantai kelas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Wahyu. Halo, Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini SDN 04 Limbo Koto Timur ini? Baik, Firda. Tribuners, diketahui bersama bahwa SDN 04 5 Koto Timur berada di Sungai Kalu, Kudu Gantiang, Kecamatan Limbo Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah ini mengalami kerusakan infrastruktur di bagian atap. Terdapat atap yang bolong di sana-sini, artinya sebagian besar atapnya banyak yang bolong dan jika turun hujan akan dimasuki oleh air. Sementara itu kondisinya ketika hujan, murid-murid harus bersiap-siap untuk bergotong royong untuk membersihkan kelas-kelas mereka. Begitu, Firda. Kemudian apa keresahan yang dirasakan oleh murid-murid SDN 04 Kecamatan Limbo Koto Timur ini atas kondisi bangunan sekolahnya? Baik, berdasarkan wawancara kami dengan seorang murid di SD 04 Limbo Koto Timur, ia merasakan kesulitan belajar karena salah satunya jika hujan pagi-pagi mereka harus bergotong royong dahulu, membersihkan kelas dari genangan air, kemudian mereka kadang tidak jarang tergelincir karena adanya genangan air yang ada di dalam kelas mereka. Begitu, Firda. Apakah saat ini juga sudah ada tanggapan begitu, Rahmat, dari pihak kepala sekolah sendiri? Baik, Kepala Sekolah SDN 04 Limbo Koto Timur, Zuraina, yang Tribun Padang.com mewawancarai, mengatakan bahwasanya pihak sekolah dengan keterbatasan anggaran hanya bisa mengantisipasi hal tersebut dengan membeli plastik terpal untuk dipasang di bagian atap. Sedangkan terpal-terpal tersebut tentu tidak bisa memenuhi luas dari kelas-kelas yang ada. Sedangkan jika turun hujan tetap saja kelas-kelas mereka tergenang air hingga merembes ke lantai 1 gedung sekolah tersebut. Gedung lantai 1 mereka juga ada kantor sekolah, ruangan guru, dan kelas-kelas lainnya. Begitu, Firda. Rahmat, bagaimana kemudian respon dari pemerintah setempat sendiri dengan adanya kondisi sekolah SDN 04 Kecamatan Limbo Koto Timur Padang Pariaman yang rusak parah ini? Baik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Anwar, mengatakan bahwasannya pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan akan mengusahakan dan mengupayakan untuk mencari peluang anggaran dari dana alokasi khusus ataupun dari APBD Padang Pariaman. Sedangkan kata dia, memang saat ini anggaran tengah terserap karena pandemi COVID-19. Dia mengatakan akan mengupayakan mencari solusi melalui dana DAK. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang Wahyu Bahar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Wahyu juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala SDN 04 Kecamatan Limo, Koto Timur, bernama Zuraina dan juga seorang murid SDN 04 Aryatur Rahman. Berikut liputannya untuk Anda. Saat hari hujan, kelas basah, sepatu basah dan celana tas. Dan ada pun teman yang terjatuh. Haikal dan baju, tas, buku, meja, kursi. Kalau hari panas, kami sangat kehangatan dan panasnya pun. Dan malam harinya, paginya kan tetap belajar tuh. Sebelum belajar, anak itu dia membersihkan kelasnya dulu, membersihkan air yang bergenang dulu, baru dia belajar. Ya dalam kondisi itu belajar kalau duduk kursi kadang-kadang kursinya kan kurang cukup tuh, ada satu berdua, orang diambil kursi guru, ya dipinjamkan karena akannya ya akan diusahakan memberi bantuan untuk tahun 2022. Ya kemarin kan sudah disurvei lah Bapak tadi. dijanjikan ya Bu ya? Dijanjikan ya diusahakan katanya. Belum tahu Bu. Iya. Zuraina. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, Kuali Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.